Oke, halo semuanya. Kembali lagi di kelas catatan 1 kelas J. Oke, di pertemuan 6 kali ini kita akan membahas soal tambahan mengenai installment sales. Oke, kita akan langsung mulai ya. Jadi di sini kita punya satu perusahaan namanya Wonderful Corporation. Ini menjual produk sepatu. Oke, untuk si Wonderful Corporation ini, dia itu melakukan penjualan secara tunai, kredit maupun cicilan. Oke, ini akan kita highlight dulu. Lalu pencatatan yang dilakukan itu metode periodik dan FIFO. Oke. Lalu kita ada info mengenai si mengenai si akun-akun yang dimiliki oleh Wonderful Co yang terkait dengan penjualan maupun pembeliannya. Kita punya merchandise beginning, itu totalnya 20 juta. Ada ICR 1718, DGP 1718, dan harga jual sepatunya per unitnya. Oke, semua penjualan sepatu itu kita akan terima uang DP kalau ini cicilan, dan semua cicilan dilakukan sebanyak 3 kali, di mana pembayaran itu setiap cicilannya 25, 25, 50. Oke. Pertama-tama, kita perlu untuk cari si percentage DGP 2017 dan 2018. Di sini, cara carinya, berarti DGP per ICR-nya. Oke, karena kita cuma ada info ICR-nya, DGP per ICR. 4 juta dibagi 40 juta. Untuk 2017 kita dapat 10%. Sedangkan untuk yang 2018, 3 juta dibagi dengan 20 juta, kita akan dapat 15%. Oke. Oke, selanjutnya kalau kita udah dapat si percentage-nya, kita udah dapat info-infonya, kita bisa mulai kerjain si transaksi 2019. Oke, yang pertama di 5 Januari, Wonderful Co. membeli sol sepatu sebanyak 20 unit seharga 205.000 per unitnya, secara tunai maupun kredit, di mana perbandingannya ini 1:1. Kita punya termin 2/15 N per 30. Oke, kita akan mulai dari jurnalnya untuk 5 Januari. Di sini, karena kita ada pembelian dan kita pakai metode periodik, kita bukan catat inventory, tapi kita catat purchase. Di sisi kredit, karena kita melakukan penjualan secara tunai, melakukan pembelian secara tunai maupun kredit, kita ada cash dan accounts payable. Dari purchase, 20 unit dikali dengan 205.000 harga per unitnya. Oke, setelah itu untuk cash dan accounts payable, perbandingannya 1:1, berarti mereka seimbang, kita tinggal bagi 2. 2.050.000. Oke, ini untuk 5 Januari. Selanjutnya adalah di tanggal 4 Februari, kita melunasi sisa hutang dari tanggal sebelumnya. Berarti kita akan melunasi si $2.050.000. Accounts payable pada cash. Nah, karena kita punya termin, kita perlu cek dulu, kira-kira termin 2/15 ini masih berlaku atau enggak. 2/15 N per 30 artinya adalah jika membayar dalam jangka waktu kurang dari 15 hari, kita dapat diskon 2%. Dan harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 30 hari. Di sini, kita membayarkan itu di tanggal 4 Februari atau sudah lebih dari 15 hari sejak tanggal pembelian. Oleh karena itu, termin yang 2/15 ini nggak bisa lagi kita pakai. Oke, jadi kita hanya akan langsung mencatat pelunasan hutang sebesar 2.050.000. Oke, itu untuk tanggal 4 Februari. Sekarang kita akan lanjut ke tanggal 25 Maret. Melakukan penjualan sepatu sebanyak 25 unit secara tunai dan kredit. Perbandingan 1:3, terminnya 2/15 N per 30. Tekan jurnal, sales, cash,
Lalu karena ada tunai kredit, ada accounts receivable. Di kreditnya sales revenue, karena ini penjualan biasa. Sales revenue 25 unit dikalikan dengan harga jualnya, yaitu 300.000. Kita mencatatkan 7.500.000. Cash-nya itu 1:3. 7,5 dikali 1/4. Oke, 1 plus 3 itu 4. Untuk accounts receivable, 3/4-nya adalah 5.625.000. Ini jurnal 25 Maret. Kita akan lanjut ke tanggal 5 April. Kita menerima pembayaran dari penjualan sebelumnya. Oke, kita akan melunasi si account receivable ini. Cash pada account receivable. Tapi sebelum itu, kita perlu lihat dulu apakah kita masih ada di periode diskon. Di sini 15 Maret, 2/15 N per 30. Berarti jika kita membayar lebih kurang dari 15 hari, kita akan dapat diskon. Atau kita akan memberikan diskon pada kasus ini. Cara hitungnya gimana? Kita lihat 15 hari ke depan itu tanggal berapa. Nah, cara paling gampang untuk ngitungnya adalah seperti ini. Sekarang kita ada di bulan Maret. Maret itu tanggal terakhirnya tanggal 31. Sekarang sudah tanggal 25. Di Maret berarti kita mau hitung di Maret itu udah jalan berapa hari. Tanggal terakhir dari bulan tersebut 31 dikurang tanggal penjualannya 25 Maret itu 6 hari. Periode diskon kita itu 15 hari. Berarti masih ada, kita lihat 15 dikurang 6. Masih ada 9 hari lagi, itu akan jatuh di bulan selanjutnya setelah Maret, yakni April. Ini berarti pada saat kita melakukan penjualan di 25 Maret, batas periode diskon itu adalah 9 April. Sedangkan di sini customer kita melakukan pelunasan itu di tanggal 5 April. Ini berarti kita masih menerima cash itu dalam periode diskon. Oleh karena itu, kita akan dapat cash setelah kita kurangi dengan diskonnya. Oleh karena itu, debited cash ada sales discount. Di kreditnya adalah si accounts receivable. Untuk yang dilunasi itu full 5.625. Cash-nya di sini kita lihat kalau kita tuh punya diskon 2%. Oke, kita mulai diskon dulu. Oleh karena itu, kita kali 2%. Untuk si cash, itu berarti tinggal kita selisihkan saja. 55.12.500. Ini adalah nilai cash yang kita terima saat tanggal pelunasan di 5 April. Masih ada periode diskon. Oke, selanjutnya 5 Mei. Wonderful Co. melakukan penjualan cicilan kepada Shimmering Limited sebanyak 30 unit. Di sini penjualan cicilan, perlu diingat. Oleh karena itu, kita lihat dulu di ketentuannya. Semua penjualan cicilan akan menerima uang muka sebesar 20%. Cash, installment contract receivable, karena ini penjualan cicilan. Kita perlu catat juga ini untuk periode kapan. Berarti di sini untuk periode tahun 2019. Oke. Di kreditnya adalah installment sales. Sekarang dari nilai penjualannya terlebih dahulu di 5 Mei. Kita menjual 30 unit. Kita kali harga jualnya adalah 300.000. Total penjualan cicilan 9 juta. Kita ada DP 20%. Oke, sisanya
7.200.000 merupakan installment kontrak receivable, di mana ini akan kita cicil 3 kali, 25%, 25%, dan 50%. Oke, itu untuk 5 Mei. Selanjutnya kita ke tanggal 22 Juli. Di sini, Wonderful Co. menjual secara cicilan 15 unit kepada Shining Incorporate. Sebagai ganti uang muka, pembeli menyerahkan 5 sepatu bekas dengan nilai tukar itu 200.000 per unitnya. Oke, di sini untuk uang mukanya itu sepenuhnya kita gantikan dengan si sepatu. Kita tidak akan hitung lagi sisa uang muka yang belum dibayarkan, tapi benar-benar pure kita kasih sebesar dari nilai sepatu ini aja. Kita nggak usah ngitung cash sisanya lagi, oke? Kalau di soal dosen, kemungkinan setelah kita kasih uang muka, kita masih perlu hitung lagi sisa uang muka yang masih belum dibayarkan, yang masih belum tercover oleh si barang trade ini nih. Kalau di kelas lab itu nggak usah ya. Oke, kita akan mulai hitung. Dari sisi, kita akan menghitung sisi nilai barang trade ini dulu. Nilai tukar yang disepakati itu 200.000 per unit. Kita ada 5 unit. Berarti 200.000 kita kali 5 itu 1 juta. Lalu, kita akan membandingkan nilai tukar ini dengan nilai fair value dari si merchant inventory trade-in. Oke, kita akan cari. Pertama-tama, nilai jualnya adalah 250.000. Ini nilai jual yang kita ekspektasikan akan kita peroleh dari si sepatu bekas. Oke, tapi perlu dinotis di sini, kalau si 250.000 ini untuk per unit. Sedangkan untuk biaya perbaikan ini in total, untuk gross profit juga ini in unit. Kita perlu hitung dulu semuanya jadi total. Oke, si 250.000 ini kita kali 5. Selanjutnya, biaya perbaikan itu 150.000. Untuk gross profit, 10.000 per unit, berarti 10.000 kita kali 5. Lalu kita totalin semua angka di sini, 1.050.000. Oke. Kita setuju kalau nilai dari produk ini adalah 1 juta. Oke, tapi si fair value-nya itu 1.050.000. Di sini berarti nilai tukar itu lebih kecil dibandingkan nilai merchant inventory trade-in. Sebesar 50.000. Oke, kita selisihin. Sehingga ini bisa kita sebut dengan kondisi under allowance. Setelah itu, baru bisa kita cari nilai transaksinya. Selanjutnya, bisa kita mulai jurnal. Yang pertama-tama, mendebit merchandise inventory, trade-in, sebesar fair value-nya, itu 1.050.000. Oke, setelah itu, ada installment contract receivable untuk tahun 2019. Ini langsung kita ambil aja. Ada under allowance di sisi kredit, dan ada juga installment sales. Under allowance-nya di sini sebesar 50.000. Nilai installment sales di sini 15 unit. Kita kalikan dengan 300.000. 11 unit kali 300.000, 4.500.000. Selisihnya akan menjadi installment contract receivable untuk si merchant inventory trade-in ini. Sisi kredit dikurang sisi debit, 3.500.000.
Oke, itu untuk 22 Juli. Selanjutnya adalah 18 Agustus. Salah seorang pelanggan tidak mampu membayar angsuran atas pembelian 2018. Nilai penjualan tersebut $2.100.000, harga pasarnya itu $1.200.000. Pelanggan baru melakukan satu kali pembayaran dari perjanjian dan tanpa DP. Oke, di sini special case kita nggak ada DP. Oke, pertama-tama kita hitung dulu nilai dari si installment contract receivable yang tersisa. Nilai penjualannya 2.100.000. Kita nggak punya DP, berarti nilai installment sales ini adalah installment contract receivable. Sama. Oke, kalau di case sebelumnya, nilai ICR dengan nilai installment sales itu kan berbeda, karena ada si DP. Di sini kita nggak punya DP, diasumsikan sama. Cicilan tahun pertama itu adalah 25%. Oke. 2.100.000 dikali 25%. 525.000. Sisa installment contract receivable-nya adalah 1.575.000. Selanjutnya, kita hitung dulu si deferred gross profit-nya. Di sini, percentage DGP 2018 adalah 15%. Kita kali dengan nilai ICR, 236.250. Oleh karena itu, cost-nya itu menjadi 1.338.750, nilai pasar yang disepakati 1.200.000. Oke, ini berbeda dengan kondisi sebelumnya di problem-problem kemarin. Kalau dua problem kemarin kita catat gain, di sini kita catat loss. Karena apa? Karena cost-nya itu 1.338, nilai pasarnya hanya 1,2. Kita selisihkan, kita punya loss 138.750. Oke, kita akan catat jurnal di sini. Karena kita punya, kita menarik kembali inventory, kita akan catat merchandise inventory, trade-in. Sebesar nilai pasarnya, 1,2. Selanjutnya, ini merchandise inventory repossession. Selanjutnya adalah mencatat deferred gross profit yang ditarik kembali. Karena produk ditarik kembali, penjualan dibatalkan, deferred gross profit itu juga akan ditutup. Sebesar 236.250. Selanjutnya, karena di sini kita mencatatkan loss, kita boleh mengakui. Kalau kita catat gain, itu tidak mengakui, tapi langsung mengurangi nilai dari si MI repossession ini. Oke. Loss on repossession, 138.750. Di sisi kredit, ada installment contract receivable yang ditutup. Untuk tahun 2018. Hanya tersisa 1575. Oke, itu untuk 18 Agustus. Selanjutnya adalah tanggal 31 Desember. Di 31 Desember, kita menerima pelunasan cicilan 2017, 2018, dan 2019. Oke, kita akan catat yang ini dulu. Cash, installment contract receivable 2017, 2018, dan 2019. Oke, ini oke. Untuk ICR 2017, karena 2017 itu tahun ketiga pelunasan dari sekarang, 17 kali, 18 kali, 19 kali. Berarti nilai 40 juta ini akan dibayarkan sepenuhnya di 2019.
Oke. Nih, untuk 2018, di sini nilai 2018 yang 20 juta, ini adalah 75%. Tahu dari mana? Tahu dari, karena di pembayaran pertama itu kita bayar 25%. Di 2018 sudah dibayar 25%, sekarang di 2019 dia tinggal sisa 75%-nya, si 20 juta. Kita akan lunasin si 25% lagi. Oke, kita perlu notice dulu, kalau di tanggal 18 Agustus, kita pernah nutup ICR sebesar 1575. Oke, berarti sekarang 20 juta dikurang dengan ICR yang ditutup karena dibatalkan, ini adalah 75%. Karena itu kita mau cari 100%-nya, kita bagi 75%. Yang akan dilunasin pada periode ini adalah 25%. 6141,667. Oke, untuk yang 2019, ini juga sama. Kita akan melunasi 25% dari cicilan yang pertama. Kita hitung dulu, semua ICR 2019 itu ada 7,2 dan juga ada 3.500.000. Kita kali 25%. 2675. Kemudian total cash-nya dari 2017, 2018, dan 2019 itu 48 juta. Oke, itu 31 Desember. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian dan juga jurnal penutup. Sama seperti kemarin-kemarin, karena ini merupakan periodik, jurnal penutup pertama perlu kita buat adalah cost of installment sales pada shipment on installment sales. Nilainya kita perlu cari terlebih dahulu. Di sini, di sini di soalnya udah bilang kalau cost of installment sales-nya itu 10.840. Kita nggak usah cari lagi, karena udah di stated di soal. Oke. Jurnal yang kedua adalah kita mengakui si deferred gross profit untuk 2019. Jurnalnya kita akan buat di sini. Installment sales, kita akan menutup installment sales, kita akan menutup si under allowance, lalu DGP ini 2019, dan ada cost of installment sales. Nilai installment sales kita lihat, 9 juta, 4.500.000. Selanjutnya, ada under allowance 50.000, cost of installment sales kita 10.840. Selisihnya antara debit dan kredit ini adalah deferred gross profit. 2.710.000. Oke, sama seperti konsep ngitung COGS atau ngitung gross profit, itu adalah sales dikurang dengan COGS-nya, atau sini adalah cost of installment sales. Terdapat gross profit atau deferred gross profit di kasus ini 2710. Selanjutnya, kita akan menghitung percentage DGP-nya. 2.710 kita bagi dengan nilai installment sales ditambah under allowance atau dikurang dengan over allowance. Oke, kita akan mendapatkan 20%. Oke, itu untuk DGP percentage-nya di 2019. Step ketiga dari adjustment adalah kita akan mengakui gross profit yang sudah terrealisasikan. Jurnalnya, DGP 2017 sampai dengan 2019 di kreditnya realized gross profit. Oke, selanjutnya untuk kita akan menghitung si deferred gross profit 2017 terlebih dahulu. Di sini kita tahu kalau misalnya yang dilunasi itu adalah 40 juta. Persentasenya 10%. Oleh karena itu yang gross profit yang terrealisasikan adalah sebesar 4 juta. Untuk 2018
kita menerima pelunasan 6.100.000, percentage DGP 2018 adalah 15%, kita dapat 921.250. Yang terakhir, P2019, ini perhitungannya agak beda. Kenapa? Karena selain kita dapat cash dari pelunasan, kita masih ada cash yang lain. Oke, kita masih ada selain yang 2.675.000, kita masih ada cash karena DP 1.800.000, lalu kita masih ada penerimaan MI trade-in. Oke, 1.050.000. Ingat, untuk 2019 yang kita akui gross profit-nya adalah semua penerimaan terkait dengan penjualan cicilan di 2019. Di sini kita dapat 1.105.000. Secara total, dari 2017 sampai 2019, gross profit yang terrealisasikan adalah 6.026.250. Oke, yang terakhir kita akan membahas closing inventories. Di closing, yang pertama-tama perlu di-close adalah terkait dengan inventory kita. Di awal, inventory kita ada 20 juta. Kita akan tutup terlebih dahulu yang 20 juta. Ingat, untuk penutupan si inventory ini hanya dilakukan di metode periodik. Oke, lalu kita cari untuk inventory akhir. Sisa persediaan barang kita adalah 3 juta. Oke, jurnal penutup yang kedua adalah kita akan menutup semua akun nominal yang ada di dalam transaksi di 2019. Itu berarti kalau kita trace satu-satu, ada purchase, lalu ada sales revenue, sales discount, installment sales sudah kita tutup tadi, lalu masih ada loss on repossession, terus ada realized on gross profit, ada shipment on installment sales, oke, realized gross profit, installment sales, lalu, oke, itu aja. Nah, itu yang akan kita tutup semuanya. Oke, kita akan tutup di sini. Angkanya tinggal kita sesuaikan dengan soal. Untuk sales, berarti 7.500.000. Shipment-nya 10.840. Realized gross profit. Lalu ada sales discount. Ada pembelian atau purchase. Ada juga loss on repossession. Oke, di sini antara debit, kita lihat, debit kita ada 24.366. Kredit kita 4 juta sekian. Itu artinya penjualan kita lebih besar daripada beban-beban yang kita keluarkan. Oleh karena itu, di sini kita akan ada saldo kredit sebesar, kita selisihkan debit dan kredit, kita akan dapat income summary. $20.015.000. Terakhir, yang kita tutup adalah si income summary. Di sini kalau kita lihat, income summary kita itu saldonya lebih besar di sebelah kredit. Di debit ada 20 juta, di kredit itu ada 23.015.000. Oke, kita akan tutup. Income summary-nya sebesar berapa kita lihat. Awalnya ada 20 juta. Ditambah, dikurang dengan 3 juta. Dikurang lagi dengan 20.015.000. Ini adalah saldo income summary yang akan kita tutup ke return earnings. Oke, ini adalah semua jurnal yang kita butuhkan untuk si Wonderful Co. untuk tahun 2019. Oke, untuk ujian, kira-kira bentuknya akan seperti ini, tapi nanti akan saya infokan lebih lanjut. Oke, karena videonya ini selesai, berarti kalian bisa siap-siap untuk ngerjain kuisnya ya. Oke, thank you semuanya.